Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, pada zaman sekarang ini pantang seorang muslim menjadi biang kerok. Karena apa saudara? Karena zaman sekarang banyak tukang kompor. Hangati di sana, sulut di sini, bakar sana, panas sini, terbakar kita, dia lari sambil bertepuk tangan. Lalu saudara, apa arti Bhinneka Tunggal Ika jika kita seperti ini? Padahal mantan Presiden Jerman Christian Wolff ketika berkunjung ke Indonesia pernah berkata, kami terkesan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah negara demokrasi dengan berbagai macam suku, bangsa, dan agama bisa hidup bersama dalam kebebasan memilih agama dan bebas berpendapat. Namun sayang seribu sayang, perbedaan suku, bangsa, agama, adat, dan istiadat sering memicu dan memacu lahirnya konflik, perpecahan, persaingan tidak sehat, bahkan mengikis habis nilai toleran. Oleh karena itu, dalam kompetisi ini, saya akan membawakan pidato yang bersubtemakan toleransi sebagai landasan kehidupan sosial yang harmonis. Saudaraku sekalian, mustahil kita bisa menyatukan cara pandang umat beragama di Indonesia. Sementara keragaman klaim kebenaran atas tafsir agama dapat memunculkan gesekan dan konflik. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Membungkamnya jelas tidak mungkin, karena itu bagian kebebasan dari ekspresi beragama. Nah, dengan moderasi beragama kita mendapatkan solusinya. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang berlandaskan dengan prinsip adil berimbang dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Pertanyaannya, apakah penting sih moderasi beragama untuk Indonesia? Ya, sangatlah penting. Karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara berdasar agama tertentu, tapi masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan bersama, dengan kehidupan beragama. Tentu kita tidak mau mengalami nasib-nasib seperti saudara kita di negara yang kehidupan masyarakatnya carut-marut, bahkan diancam untuk bubar. Bayangkan derita rakyat Palestina, hari-hari dilewati dengan suasana mencekam, keluarga mati terbungkam, kerabat dekat dibantai habis-habisan, hingga bangunan sekolah pun hancur diporak-porandakan. Jangankan berpikir tentang masa depan, besok masih hidup pun sudah menjadi sebuah kenikmatan. Saudaraku, timbul pertanyaan, apa hal yang harus kita lakukan untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia ini? Indonesia memiliki agama yang beragam seperti Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di antara agama yang beragam pasti memiliki konflik atau masalah. Contohnya, ketika memasuki awal bulan Ramadan, kemarin peristiwa yang baru saja terjadi. Masyarakat keluhkan tentang penggunaan speaker atau pengeras suara masjid terlalu berlebihan. Lalu, apa jalan ideal guna menyelesaikan masalah yang dianggap sensitif ini? Padahal perlu diketahui, agama bukanlah alat untuk memecah belah, tetapi agama adalah alat untuk mempersatukan umat. Dengan moderasi beragama atau toleransi, kita bisa menyatukan cara pandang orang yang satu dengan orang yang lain, dan kita bisa menyatukan perbedaan. Nah, dari uraian tadi perlu diingat, saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama,
kita diciptakan berbagai macam agama, suku, adat istiadat, dan bahasa hanya untuk toleransi. Dalam hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang kedua, berpegang teguhlah pada ajaran agamamu tentang cara nasionalisme. Karena lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Ingat bahwa moderasi beragama adalah tanggung jawab kita bersama. Kita perlu bergandengan tangan untuk mewujudkan jati diri kita sendiri. Jati diri untuk bangsa Indonesia yang lebih baik ke depannya. Sebelum saya menutup pidato, saya akan berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota Paris, lihat orang menari-nari. Saya, Korina anak yang manis, ingin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.